Review merek legend anak-anak tahun 90-an. Yes, apalagi kalau bukan Neckerman. Hai guys, balik lagi sama Dimas di Bedah Sepatu. Dan kali ini di tangan gue udah ada satu sendal yang udah legend banget mereknya dari tahun 90-an. Apalagi kalau bukan Neckerman. Dan buat boxnya jujur aja biasa aja, kelihatan jadul sesuai dengan umur mereknya yang udah dari tahun 70-80-an. Ya nggak ada yang super spesial dari sini. Info-info tentang ukurannya, sizing, tipe, dan dusnya rusak. Iya, dusnya udah rusak parah banget sih gara-gara pengiriman. Ya, dan buat gue sih nggak terlalu masalah ya. Namanya proses pengiriman pasti ada aja trouble. Dan ini salah satu korbannya. Jadi, gue nggak terlalu pusingin sih, karena memang gue beli di harga 79 ribuan gitu ya, belum sama ongkir. Dan pas gue unboxing sendalnya, jujur, gue bingung. Gue beli Neckerman, tapi malah dapet Birkenstock. Nggak, ini adalah sandal barunya Neckerman yang stylingnya bener-bener mirip banget Birkenstock Eva. Bener-bener mirip banget. Mulai dari font yang dipakai di tulisannya, penempatan tulisannya, jenis buckle-nya, desain strap-nya, desain sendalnya, kontur sendalnya, bahkan sampai bagian-bagian ini nih, pebble di sininya, itu sama banget kayak Birkenstock, belum melupakan bagian solnya yang juga sama banget kayak Birkenstock. Tapi ya udahlah, karena hari ini kita mau iseng-iseng berhadiah, coba-coba untuk potong sendal ini dan bongkar sendal ini kayak gimana sih konstruksi di dalamnya. Dan kita udah punya satu Birkenstock buat perbandingan, buat ngebandingin gimana sih kualitas sendal ini kalau di versusin sama si Birkenstocknya. Jadi langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia sandal Neckerman. Ini gue langsung aja ya bahas materialnya. Dari segi material semuanya 100% Eva. Ya nggak ada yang aneh sih, Eva dan empuk full, nggak ada pemilihan material yang lain-lain lagi. Satu-satunya beda material di sini cuma di bagian buckle-nya doang. Ini buckle-nya dari plastik. Nah, tapi kan gue udah janji ya mau perbandingin sama Birkenstock. Nah, dan ini dia Birkenstock buat perbandingannya. Ini info aja ya, ini Birkenstock yang gue pakai sehari-hari dan memang kondisinya udah nggak baru sih. Tapi setidaknya mungkin bisa mewakilkan ya tentang perbedaan-perbedaan mendasar yang ada di sendal ini dengan Birkenstock-nya. Pertama kita mau coba ukur ya ketebalan dari si strap-nya sendiri. Untuk ketebalan strap Birkenstock ini kira-kira kurang lebih segini. Dan ketebalan strapnya punya Neckerman itu segini. Sedikit lebih tebal punyanya Neckerman, tapi ada satu yang gue temukan cukup menarik nih di sini. Materialnya Neckerman itu empuk, bener-bener empuk banget. Tapi jujur, gue tuh nggak ngerasa karena empuknya ini ya, nggak ngerasa feel-nya tuh premium apa gimana. Beda sama si Birkenstock yang lebih tipis, tapi somehow Eva-nya tuh kerasa lebih solid, lebih kaku gitu, lebih padat. Ya wajar sih kalau ingat perbedaan harganya yang jauh banget. Kalau ini ya memang sendal di bawah 100 ribuan aja gitu kualitasnya, dan ini sendal di atas 100 ribuan. Tapi gue juga tidak ngerasa sendal ini tuh worth di atas 600-500 ribu gitu ya. Oke, kita akan cek lagi material yang lain. Material selanjutnya adalah buckle, dimana ternyata Birkenstock dan Neckerman itu sama-sama pakai buckle dari bahan plastik. Bedanya, buckle-nya Birkenstock itu sedikit lebih padat rasanya, lebih solid dan lebih apa ya? Kalau gue bilang sih ya memang lebih bagus dari segi look-nya, feel waktu dipegangnya, dan lebih kayaknya sih memang bakal punya durabilitas yang lebih ini ya, lebih panjang, lebih lama daripada si buckle di Neckerman ini sendiri. Terus kita harus cek soal gripnya. Menurut gue, gripnya ini kayak sama-sama aja sih ya, karena sama-sama dari bahan Eva. Pas gue coba tes, nothing special, sama aja. Nggak ada yang terlalu jauh gimana banget. Secara shape-nya kayak gimana? Shape-nya menurut gue
hampir sama-sama aja. Mulai dari bagian toe areanya, kemudian tonjolan-tonjolan yang bisa kita temuin di belakang sini. Mundur lagi ke belakang, ada tonjolan buat di arc-nya, buat nge-support arc kita, kemudian lengkungan lagi di bagian heel-nya. Itu menurut pengamatan gue bener-bener sama persis. Apa jangan-jangan Neckerman ini tuh nge-copy 100% si Birkenstock ini sesuai dengan shape-nya? Yang jadi pertanyaan, kualitas bahan, material, dan keempukannya tuh kayak gimana? Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Dari segi kualitas bahan, kualitas material, untuk bagian uppernya sendiri, ya kalian bisa lihat ini memang ada sedikit bentukan seperti kulit ya di Birkenstock ini. Dan nanti creasing si bahannya ini akan ngikutin guratan-guratan yang udah disiapkan sejak awal dari Birkenstocknya. Bagaimana dengan Neckerman? Neckerman kurang lebih mirip, cuman guratan-guratan yang creasing-creasing kulitnya yang ada di Neckerman itu sedikit lebih kecil lah daripada Birkenstock, dan gue nggak tahu ya nanti creasingnya seperti apa karena ya kita pakai sendal ini pun baru sebentar dan belum ada creasingnya sama sekali. Kemudian kita juga akan ngeliat beberapa finishing-finishing yang ada di material ini. Ya, seperti bagian alasnya ya, Birkenstock itu tuh ada kecenderungan lebih licin dan rata di bagian dalam sini. Sedangkan Neckerman itu cenderung nggak mulus, nggak lebih kasar lah di sininya. Ini plus minus juga sih, buat kalian yang pakai Birkenstock ngerasa licin itu nggak oke, mungkin bisa cari alternatif-alternatif ya yang lain gitu, yang dalamnya nggak licin. Sedangkan buat kalian yang suka licin, Neckerman ini justru jadi minus. Gua nggak tahu ya plus minusnya dari licin atau nggak licin ini apa, karena buat kaki gua sama-sama aja oke-oke aja, tapi kalau ditanya si overall feel-nya ya dari si sendal ini, jujur ketika gue pakai Birkenstock itu build quality-nya kerasa lebih tough, lebih tahan aja gitu, lebih kuat aja dibanding Eva Foam yang dipakai sama si Neckerman. Nah di sini Eva Foam yang dipakai sama Neckerman itu nggak jelek-jelek banget sebenarnya, malah enak, empuk banget loh. Gue memang tidak mencari sendal-sendal yang terlalu empuk gitu untuk di sendal-sendal kesehatan kayak gini, dan ini jujur menurut gue terlalu empuk buat taste gue. Tapi apakah ini salah? Nggak juga. Nah, buat kalian yang memang mencari kenyamanan, ini tuh oke, ini tuh fine gitu teman-teman ya. Untuk sandal under 80.000, nyaman, bentuknya juga oke, ngurangin sakit kaki, ini oke. Tapi untuk benefit secara jangka panjangnya, gue nggak tahu. Gue nggak yakin dengan sandal ini jujur. Nah, mendingan kalau gitu kita bahas soal comfortnya aja. Omong-omong soal comfort, kita juga udah menemukan kalau sandal ini kan empuk. Tapi seempuk apa sih? Seperti biasa kita akan lakukan 2 tes, yaitu tes durometer dan tes drop ball. Dan kayak gini hasilnya. Untuk Neckerman kira-kira angkanya segini. Dan Birkenstock kurang lebih segini. Emang ada perbedaan yang lumayan signifikan ya. Makanya ketika kalian pakai Birkenstock, itu feel kerasnya juga masih berasa. Dan hasilnya memang lebih bunchy material punya Neckerman ini. Dan last predict nih dari gua, untuk kalian yang pingin kenyamanan, Neckerman ini good deal loh. Maksudnya dengan harga nggak nyampe 80.000, kalian bisa dapat sendal kayak gini. Sama juga termasuk buat kalian yang nyari style-style kayak gini tapi nggak pengen mahal. Neckerman ini bisa jadi salah satu solusinya. Dan untuk si Neckerman ini, gue pengen menjawab beberapa hal yang mungkin ada di kepala kalian. Apakah Neckerman ini ngambil Birkenstock kemudian dibikin cetakannya berdasarkan Birkenstock? Jawaban gue enggak. Jadi dari beberapa temuan di sini, mulai dari ukuran ketebalan gitu ya, ketinggian bagian sampingnya, kemudian ukuran-ukuran yang ada di sole-nya gitu ya, itu tuh beberapa hal yang berbeda antara sandal Birkenstock dengan Neckerman. Jadi gue pikir ini tuh sebuah mold yang dibikin sendiri, setidaknya yang kita asumsikan ya, oleh Neckerman ya, karena kita nggak dapat jawaban pasti nih dari si Neckerman. Yang jelas Neckerman memang punya pabrik untuk manufaktur sendal kayak gini, dan bisa aja mereka bikin molding khusus dan mereka pakai molding itu untuk cetak sendal-sendal seperti ini. Ya menurut gua ini tuh oke dan good deal di harga under 80 ribuan. Nah untuk ratingnya sendiri gua kasih berapa? Jujur gua masih ada sendal lain yang lebih suka daripada ini untuk di harga yang sama ya, kisaran seperti ini dengan feel materialnya, kekakuannya dan kekerasannya, kemudian juga fitnya. Apalagi Neckerman ini memang tidak menyediakan size di atas 44 ke sana.
Jadi gue harus kasih sendal ini di 7. Tapi dengan catatan, sangat-sangat worth it pada harganya. Nah, itu tentang review singkat sendal Neckerman ini. Nah, gue juga pengen tahu dong, menurut kalian sendal apa lagi yang harus kita review, terutama terkait dengan sendal-sendal shape kesehatan seperti ini. Karena banyak banget yang nanyain sama kita soal sendal-sendal alternatif Birkenstock, terutama dari lokal. Berhubung kemarin kita udah bedah MyFit, kita coba cari padanan yang EVA dari merek lokal, yaitu Neckerman. Nah, perlukah kita perbandingkan Neckerman ini dengan Birkenstock-nya dan Miniso atau merek-merek yang lain? Coba komen di bawah. Gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.